fi masail gharibah, masalah-masalah yang asing, jarang orang tahu. Tad'ul hajah ilaiha, yang kita sangat membutuhkan untuk mengetahuinya. Minha, ada beberapa banyak. Annahu idza kana yaqra'u fa'urida lahu rihun fayanbaghi an yumsik 'anil qira'ah hatta yatakamal khurujuha thumma ya'udu ila al-qira'ah. Orang enggak punya wudu itu tidak boleh menyentuh Al-Qur'an, tapi membaca boleh. Nah, walaupun seorang yang tidak punya wudu itu boleh membaca Al-Quran, jangan sampai pas penyebab hilangnya wudu seperti keluar angin dan dia membaca Al-Quran. Jadi maaf, kalau kita pas baca Quran ini tahu-tahu pengen keluar angin, kentut, maka daripada ada, berhenti dulu baca Quran. Ya, hatta yatakamal khuruju, sampai sudah keluar anginnya semua, baru teruskan lagi baca Qurannya. Baca ya, tanpa menyentuh Al-Quran. Sebab kalau bacanya pakai bawa Quran, nah ini menyentuhnya ini yang nggak boleh. Tapi kalau membaca boleh, kecuali kalau junub atau haid, itu membacanya pun tidak boleh. Ini kata rawahu Ibnu Abi Dawud wa ghairuhu an Atha wa huwa adabun hasan. Abi Dawud dan yang lain, kemudian dari Atha. Ini bagian dari adab yang baik. Yang kedua, annahu idza tasa'ab amsak 'anil qira'ah hatta yanqadi tasa'ub tsumma yaqra'. Adab yang kedua, menguap. Kalau orang Jawa bilang angop, kalau orang Indonesia menguap. Tasa'ub itu menguap. Orang kalau pas baca Quran, ya umpama baca surat Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak, jangan terus laisa minal adab. Berhenti dulu. Alladzi yanqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Ya. Qala Mujahid wa huwa hasanun. Ya, ulama Mujahid beliau berkata ini baik. Wa yadullu alaihi ma thabata an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah idza tatha'aba ahadukum falyumsik bi yadihi ala famih. Ini seperti yang diriwayatkan oleh hadis bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang menguap di antara kalian, maka falyumsik bi yadihi ala famih. Menutup. Jadi kalau menguap jangan begitu tapi ditutup. Fa inna syaitan yadkhul. Karena kalau kalian itu menguap, anggap setan masuk. Tapi kalau ditutupi, setan nggak bisa masuk. Ada riwayat al-uttas min Allah, orang yang bersih itu rahmat dari Allah. Fa idza tatha'ab ahadukum wa tatha'ub minasyaitan, kalau menguap dari godaannya syaitan. Ya, ada orang angop, ya, kan kayak setan. Ya, dia tidak enak sama sekali. Karena angop itu, menguap itu bisa jadi karena sakit, bisa jadi karena malas. Ya. Bisa jadi karena malas. Angop,
Makanya dikatakan kalau utas itu ya yang bersih itu min rahmatillah, karena mengeluarkan penyakit, sama tidak kebanyakan. Kalau tasawuf mina syaitan, dari godaannya syaitan. Fa idza tasa'aba ahadukum falyadhu yadahu ala fi. Boleh kanan, boleh kiri. Jadi kalau di sholat pakai kiri tutup ini, atau kiri boleh juga. Ya pakai kiri. Kenapa kita nggak tasawuf pakai kanan? Ini buat makan. Aku sama. Ahlan khair. Ya. Tidak masalah. Tapi kalau yang kanan tidak boleh. Ya. Kalau tasa'ab ahadukum falyadhu yadahu wa idza qala fa inna syaitan yadhhak min jawfi. Kalau angopnya pakai di suara wah, itu syaitan di dalam perutnya ngakak. Ya. Ahlan. Ya, sohibi ya. Teman setia ada di dalam perutnya, masuk belum gua ketawa. Ya. Makanya kalau idza tasa'ab ahadukum, jangan membaca Quran, berhenti dulu, ditutup, baru baca Quran. Ya, yang pertama tadi masail jangan keluar angin, ini sekarang tafa'ul. Wa minha annahu idza qara'a qawlahu aw qawla Allah 'azza wa jalla wa qalat al-yahud Uzair ibn Allah wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah wa qalat al-yahud yadullah maghlulah wa qalu takhadha ar-rahmanu walada wa nahnu dhalika min al-ayat yang bagi an nukhfid biha sautahu kadza kana Ibrahim an-Nakhai radhiyallahu ta'ala anhu yaf'al. Ada beberapa ayat itu yang kalau kita membacanya jangan keras, tapi ikhfid sautan. Bukan berarti kita hilangkan bacaan itu, tetap kita baca, tapi pelanin. Karena ini hikayah tentang perkataan Yahudi tentang Allah. Ya. Orang Yahudi berkata Uzair anak Tuhan. Ya. Orang Nasrani berkata Isa al-Masih anak Tuhan. Itu dianjurkan untuk memelankan. Ya, begitu ayat sebelumnya keras, begitu sampai waqalatil yahudu pelan, waqalatil yahudu Uzair ibn Allah, waqalatin nasara al-Masih ibn Allah, pelan. Terus keraskan lagi. Karena apa? Karena ini menghikayakan perkataan Yahudi dan Nasrani atas kedurhakaan mereka kepada Allah. Ya, atau juga waqalatil yahud, dan berkata orang-orang Yahudi yadullahi maghlulah, tangannya Allah diikat. Ya. Jadi waktu Uzair mau dibunuh, tangannya lagi diikat. Ya. Waqalu ittakhadha ar-rahman walada. Terus mereka orang-orang Nasrani berkata bahwa Allah yang Rahman menjadikan Isa ini sebagai anaknya. Ini kan perkataan-perkataan yang batil. Ya, ketika baca jangan dikeraskan atau diulang-ulangi. Ya. Tapi yang bagian yukhfad biha sautuhu, dipelankan suaranya. Begitu juga perkataan Firaun, ana rabbukumul a'la, itu jangan dikerasin kalau pas baca Quran. Ya, dipelanin, ana rabbukumul a'la. Terus habis itu dibaca keras lagi, tapi pas sampai ana rabbukumul a'la dipelanin. Karena ini perkataan Firaun nantang, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Nah, ini masalah penting. Jadi ayat
Kalau pas ngaji Quran dengan enak, dengan cepat, begitu nyampe kepada ayat-ayat ini pelankan. Wa minha, ya, tapi memang kadang-kadang ya, membaca seperti itu nanti makmumnya tidak tahu. Pas nanti ada orang buku mulala yang di belakang, orang buku mulala. Insyaallah Fir'aun jadi makmum buku. Ya. Jadi apa namanya mesti ngerti. Wa minha ma rawahu Ibnu Abi Dawud bi isnadin dha'if 'an Asy-Sya'bi annahu qila lahu idza qara'a al-insan inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi yusolli 'alan nabi qala na'am. Daripada adabnya ketika membaca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, di dalam salat tetap kita sunnah berselawat Allahumma sholli 'alaihi wa 'ala alihi. Wa minha yustahab lahu an yaqul ma rawahu Abu Hurairah, disunnahkan untuk berkata seperti yang dikatakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qara'a wat-tin waz-zaitun wat-tini waz-zaitun faqala alaysa Allahu bi ahkamil hakimin falyaqul bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ini sunnah. Ya. Rasulullah, saya pernah diceritain sama teman. Dia masuk di satu masjid, kemudian di masjid tersebut baca surat Watin. Ya. Dia ustaz ini, dia waktu baca, imamnya baca, ya, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Terus makmumnya ngomong, bala ana dalika, langsung disikut semua orang sebelah. Tok. Kaget dia. Begitu selesai, Assalamualaikum. Orang tadi ngomong, kenapa nambah ayat? Duh, saya nggak nambah ayat. Tadi itu imam ngomong alaihissallahu bi ahkamil hakimin, ditambahin bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Atau haram atau nambah-nambahin ayat. Ini. Loh, itu kan sunnahnya baca itu. Mana sunnah? Tidak tahu. Tidak boleh ayat Quran ditambah-tambahin. Syirik atau bid'ah. Nah ini repot. Musuh bodoh lah ini ya. Ya. Loh itu sunnah. Nah, ini dalil ini riwayat Abu Hurairah. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Tapi jangan keras-keras. Jangan keras. Kalau imam dikerasin dikit itu cuma ngajari makmum. Makmum tidak usah keras-keras. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Berapa kalau yang ini? Sedikit deh, mau jadi imam di sana ini. Tidak boleh. Dan lagi itu memang pelan, bukan jahrah, sirran. Ya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi isnad dhaif an rajulin an Arabi an Abi radhiyallahu qala Tirmidzi hadha al-hadits inma yura hadha al-isnad an al-Arabi an Abi radhiyallahu qala wa la yusamma, berarti ini namanya hadis mubham. Ya, hadis mubham an Arabi. Tapi tidak apa kalau mubhamnya itu di matan, asal jangan mubham fi sanad. Mubham fi matan boleh. Kalau mubham fi sanad tidak boleh. Rawah Ibnu Abi Dawud wa ghairuhu fi hadzal hadits ziyadatan ala riwayat Abi Dawud wa Tirmidzi wa man qara'a akhir la uqsimu bi yaumil qiyamah alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta falyaqul bala wa ana ashhad wa man qara'a bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun falyaqul amantu billah. Jadi kalau pas baca ayat-ayat ini disunahkan kita menjawabnya dengan ini semua. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, habrul ummah,
wa Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair, wa Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhum, annahum kanu idza qara'a ahaduhum sabbih isma rabbikal a'la qala subhana rabbiyal a'la. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kana yaqul fiha subhana rabbiyal a'la thalatha marrat. Ya. Sabbih isma rabbikal a'la subhana rabbiyal a'la. Ya, Maha suci Allah yang maha tinggi. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu shalla fa qara'a akhir surat Bani Israil thumma qala alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa qad nassa ba'du ashabina ala annahu yustahab an yuqal fi shalah ma qaddamnahu fi hadithi Abu Hurairah radhiyallahu anhu fi suwar thalatha wa kadzalika yustahab an yuqal bagi ma dzakarnahu wa ma kana fi ma'nahu wallahu a'lam. Ya. Ini masail gharibah yang banyak orang yang enggak tahu. Istilahnya orang awam banyak yang tidak mengetahuinya. Faslun fi qiraatil Qur'an yuradu bihal kalam. Membaca Al-Qur'an tapi dibuat ngomong. Ibnu Abi Dawud menyebutkan ini dan ikhtilafan. Rawa Ibnu Abi rawa wa ruwiya an Ibrahim an-Nakhai rahimahullah annahu kana yuqra an yata'awwal al-Qur'an bi syai'in yu'rid an amri dunya. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qara'a fi salatil maghrib bi Makkah wa tini wa zaitun wa tur sinin wa rafa'a sautahu wa qala wa hadzal baladil amin. Wa an Hakim bin Sa'ad anna rajulan minal mahkamah ata Aliyan radhiyallahu anhu wa huwa fi salati subuh qala la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk fa ajaba Ali bis salah fasbir inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhifannaka alladziina la yuqinun. Jadi nadham Quran dipakai untuk bicara. Nadham Quran dipakai untuk bicara itu gimana hukumnya? Ya. Yakrah an yatanawal Quran bi syai'in. Kalau Ibrahim Nakhai enggak suka. Ya. Menggunakan lafaz-lafaz Al-Qur'an untuk perkara dunia. Ya. Tapi itu pernah dilakukan oleh sebagian khalifah seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar yang mengatakan ketika sampai di Masjidil Haram wa hadzal baladil amin. Ya. Kemudian Sayyidina Ali, ada orang datang kepada beliau dan dia lagi sholat. Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk, kalau kau syirik akan hangus amalanmu. Hasbir, dijawab dalam sholat, inna wa'dallahi haqq, sabar, janjinya Allah itu ya, akan datang. Wala yastakhlifannaka alladziina la yuqinun, tidak akan menggantikanmu sebagai khalifah orang-orang yang tidak punya keyakinan kepada Allah. Ya. Wa qala ashabuna idza sta'dzana insan 'ala al-musalli fa qala al-musalli udkhuluha bisalamin aminin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Dengan lafaz Al-Qur'an. Ya. Fa in arada tilawah, kalau dia niatnya cuma membaca Quran atau membaca Quran dan memang i'lam, memberitahu kepada orang, lam tabtul. Tapi kalau memang hanya i'lam walam yuhdirhu niyyah batalat atau atlaq batalat salatu. Faslun idza kana yaqra masyian famarra ala qaumin yustahab an yaqtal qira wa yusallim alaihim. Barang siapa yang baca Quran sambil jalan, ada orang di jalan, berhenti, salam, dahulukan salam atas pembacaan Al-Qur'an. Ya. Tsumma yarji'u ila al-qira'ah, teruskan lagi bacaannya enggak masalah. Tapi kalau ketemu orang berhenti, ini mengajarkan kepada kita pentingnya hablum minan nas. Faqad qala Al-Imam Abdul Hasan Al-Wahidi, al-aula tarkus salam 'ala al-qari' listighalihi bitilawah. Ada pendapat ulama yang mengatakan enggak usah salam, orang kalau sibuk baca Quran terusin aja. Ya. Qala fa in sallama 'alaihi insan kafahu rad bil isyarah. Bahkan ketika dia baca Al-Qur'an terus dia yang disalamin orang, enggak usah dijawab salamnya, cukup dengan isyarat. Assalamualaikum. Cukup dengan itu. Ya. Qala fa
in arada rad bil lafzi raddahu. Walaupun kalau memang dia ingin untuk menjawab waalaikumsalam boleh. Tapi harus mengulangi isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa a'udzu tilawah, kemudian surah ayat tadi yang keputus mengulangi dari awal. Wa hadzal ladzi qalahu dha'if, ini pendapat yang lemah. Ya. Pendapat yang lemah wa dhahir wujubur rad bil lafzi. Ya, tapi yang jelas kita baca Quran sambil jalan ada orang assalamualaikum wajib raddus salam. Enggak boleh dengan isyarat saja seperti yang disebutkan tadi pendapat ulama, itu enggak tepat. Bayangkan hadirin, Anda membaca Al-Quran disalamin orang aja wajib Al-Qurannya diberhentiin. Apalagi lagi ngomong kemudian ada yang salam enggak dijawab, haram banget. Itu baca Quran aja berhenti kok. Ya. Wa qala ashabuna idza sallama dakhil yaumil jum'ah ala al-khutbah wa qulna al-insat sunnah wajib raddu salam ala asahil wajhain. Kalau apabila imam masuk untuk khutbatul Jum'ah dan berkata assalamualaikum, ya, qulna, aku katakan memang diam itu sunnah ketika khotib itu ngasih mimbar. Tapi raddu salam wajib alal ashahil wajhain. Tapi menjawab salamnya dia si imam wajib. Ya. Fa idza qalu hadza fi halil khutbah ma ikhtilaf fi wujubil insat wa tahrim kalam fa fi halatil qiraah allati la yahrumul kalam fiha bil ijma' aula. Ya. Ma'an raddus salam wajibatun bil jumlah wallahu a'lam. Makanya fa fi hal qiraah allati la yahrumul kalam fiha. Ya. Ketika orang membaca Al-Qur'an yang di situ tidak haram orang membaca, orang berbicara, bil ijma' aula. Ya. Itu lebih ditekankan, ya. Lawang yang kita ini Jumatan enggak boleh ngomong, itu wajib jawab salam. Apalagi yang cuma kita itu membaca Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran, apa orang lain itu harus diam semua? Enggak kan? Tapi kalau kita khutbah, orang lain harus diam semuanya. Ya. Nah, yang lain harus diam aja, salam wajib dijawab. Apalagi yang enggak harus diam. Makanya ini pendapat menekankan bahwa kalau apabila orang membaca Al-Quran ada yang salah, jawab. Ya. Wa amma idza atasa fi halil qiraah fa innahu yustahab an yaqul alhamdulillah kama kadza law kana fi shalah. Kalau kita bersin pas baca Quran, bersin acing, alhamdulillah. Enggak apa-apa pakai alhamdulillah. Padahal ayat itu nanti keputus dengan alhamdulillah. Ya. Begitu pula di sholat, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Walau atasa ghairuhu wa yaqra fi shalah, qalu alhamdulillah istahamil qari an yashmituhu fayaqul yarhamukallah. Ya. Kalau orang lain, ya, kalau orang lain, walau atasa ghairuhu wa huwa yaqra fi ghairi shalah. Kalau kita baca Quran, kemudian ada orang di sebelah kita yang bersin, acing, alhamdulillah, disunnahkan tasmiyatul hadis tetap, ya. Sunnahnya mengatakan yarhamukallah fi ghairi shalah, selain sholat. Kalau di sholat yarhamukallah batal. Walau sami'a al-mu'adzinu qat'al qira'ah wa ajabahu bimutaba'atihi fi alfadil adhan wal iqamah thumma ya'udu ila al-qira'ah wa hadha muttafaqun alaihi inda ashabina. Kalau apabila orang yang baca Quran sami al-mu'adzin, ya, lagi baca Quran ada orang adzan, qata'al qira'ah, putus bacanya, jangan terus dibaca. Bayangkan hadirin, ini baca Quran ada adzan suruh berhenti, apalagi ngomong.
kecuali ta'limul wajib. Ta'limul wajib ini sebagian ulama mengatakan boleh diteruskan. Walaupun azan sunnah, ngajar ini wajib. Tapi kalau Habib Umar mengikuti pendapat yang memutus bacaan atau memutus hatta ta'lim, azan berhenti. Beliau ceramah dengar azan berhenti. Ya, ta'zim lil adzan di Syiah. Walaupun hakikatnya kalau ta'limul wajib enggak. Quran berhenti. Ada azan berhenti, jawab azan. Ya. Wa ajabahu bi mutaba'ati fi al-fadhil adzan wal iqamah, sebagaimana caranya menjawab satu persatu azan tersebut sampai diqamah. Tsumma ya'udu ila al-qira'ah, selesai azan balik lagi ke qira'ah. Wa hadza muttafaqun alaihi la ashab. Ini sepakat ulama ini. Ya, kalau baca Quran ada orang adzan berhenti. Wa amma idza talabta minhu hajatan fi halil qira'ah wa amkanahu jawab as-sa'il bil isyarah al-mufhimah. Ya. Kalau apabila engkau meminta darinya sesuatu dan dia lagi membaca Quran, kalau apabila orang itu bisa menjawab dengan isyarah mufhimah cukup. Apa namanya ini taruh di mana? Tak usah diputus. Kalau memang isyaratnya mufhimah. Tapi kalau enggak malah rusak, enggak malah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika mari sama berhentikan sebentar dan ininya di sini selesai, teruskan lagi. Ya. Kalau isyarahnya itu tidak mufhimah, kalau isyarahnya mufhimah cukup isyarah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakka, cukup. Tapi kalau apabila dia tidak paham, buat tambah akhirnya kacau semua bacaan. Ya. Kemudian wa ulim annahu la yankasir qalbuhu wa la yahsul lahu syai'un min al-'adha lil uns alladhi bainahuma wa nahwu. Tapi dengan syarat. Syaratnya tadi kalau ada isyarat mufhimah. Yang kedua, kalau memang kita ini dekat, orang yang tanya dengan yang baca Quran itu dekat sekali hubungannya. Yang kalau dijawab dengan jawaban seperti itu, dia akan menerima. Tapi kalau tidak, ya, bayan kasir qalbu, hatinya akan kecewa. Saya tanya sesuatu nggak dijawab, cuma gini-gini aja. Dia lebih penting baca Quran dan lain, bisa membuat dia kecewa, berhentiin aja. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Gimana? Ya, itu ada di situ. Tolong ambil nanti. Oh ya, makasih, maaf ya. Ya, teruskan lagi. Putus tidak apa-apa. Kalau orangnya teman dekat, cukup dengan isyarat yang mufhimah, yang bisa dipahami. Ya, kita lihat bagaimana itu. Hatta urusan Al-Quran, urusan hati ini diperhatiin. Jangan sampai nyakitin hati orang. Fal aula an yujibahu bil isyarah wa la yaqta'ul qira'ah fa in qata'a jaza. Ya. Walaupun afdalnya itu menjawab dengan isyarat, tapi kalau dipotong pun hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Faslun, salah satu. Wa idza warada 'ala al-qari' man fihi fadilah min 'ilmin aw salahin aw syarafin aw sinnin min siyanah am lahu hurmatun bi wilayah aw wilaadah aw ghairihima fala bas bil qiyam 'ala sabil ihtiram wal ikram la liriya wal i'dham. Ya. Apabila orang yang baca Quran itu kedatangan seorang yang mempunyai keutamaan seperti orang soleh atau orang punya kedudukan,
ya, orang tua, orang ya ataupun yang lain. Ya. Boleh saja dia berdiri untuk ihtiram. Walaupun dalam baca Al-Quran duduk, ada orang soleh, ada orang alim diberi. Tapi bukan untuk riya dan bukan untuk i'dham. Bal dzalika mustahabun, ini sunnah. Ente bangun atas kedatangan orang yang baik, orang yang soleh, orang yang agung. Tapi jangan untuk riya, jangan supaya dilihatin orang, ya, atau jangan supaya dilihatin orang itu. Ada orang kaya dalam juga berdiri, orang kayanya Farhan. Ya, ini berdiri buat anak. Dianya ria, saya berdiri untuk kedudukannya dia. Nah ini tidak boleh. Ya. Wal i'dham, untuk pengagungan. Ya. Bal hadza mustahab. Wa qad thabata al-qiyam li ikram man fa'ala min fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi'li ashabi radhiyallahu anhum bi hadrati bayamur. Wa min fi'li tabi'in wa man ba'dahum min ulama as-salihin. Ya, qiyam lil ikram itu yang dilakukan Rasulullah. Loh, kok bisa? Iya. Rasulullah itu kalau Halimah Sa'diyah datang berdiri, disambut, kemudian disuruh duduk di tempatnya. Kemudian Atikah, Bani Awatik, ini juga yang menyusui itu, saudaranya Rasulullah ta'zim berdiri. Itu melakukan. Begitu pula para sahabat, para tabi'in mengagungkan orang dengan berdiri, itu sunnah, asal jangan riya, ya, jangan berlebihan mengagungkan karena dunia, jangan salah. Wa qad jama'tu juz'an fil qiyam wa dzakartu fil hadits wal athar al waridah bi istihbabihi wa bin nahyi anhu. Aku punya kitab, katanya Imam Suyuti, yang bahas tentang berdiri menyambut. Di situ aku tulis keutamaan dan sunnahnya, dan aku tulis tentang larangan. Bayangkan, larangan ada, ini juga ada. Wa awdahtu dzalika kullu bihamdillah, aku terangkan dengan sejelas-jelasnya alhamdulillah. Faman syakka fi syai'in min ahadithi falyutalibhu. Kalau masih ada yang ragu dengan hadis-hadis yang aku sampaikan, ya coba aja dilihat. Ya, yang insya Allah bisa mengurangi keraguannya tentang hal ini. Wallahu a'lam. Kalau sahabat pernah, walaupun memang kadang Nabi pernah nggak mau. Nabi waktu berdiri, waktu datang orang-orang pada berdiri, kemudian Rasulullah mengatakan jangan berdiri. Larangan Nabi itu bukan berarti haram. Ya memang nggak suka terlalu berlebihan. Tapi Hasan bin Thabit beliau mengatakan, ajibtu liman lahu hisun wa aqlun ra'a hadzal jamala wa la yaqumun. Aku heran dengan orang yang punya perasaan dan punya akal ketika menyaksikan keindahan ini tidak berdiri menyambutnya. Ya, Sayyidina Hasan tetap berdiri. Ya, tadi itu Rasulullah mengatakan jangan berdiri. Kalau Anda nggak berdiri, ittiba. Anda tetap berdiri, ada. Wal adab muqaddam 'ala ittiba, sebagaimana pernah saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ihtimam bitansyi'ah minal bidayah. Memperhatikan tentang perkembangan dari awal. Nasyiah itu perkembangan. Alal usrah muhimmatun kabirah. Keluarga itu punya tugas yang besar, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan anak, baik laki-laki maupun wanita. Min bidayatil amr, dari pertama ya hingga nanti ya sempurna. Yang dimaksud dengan pertama itu pertama niat nikah, tsumma min 'indal hamal wa syu'ur bihi, ketika hamil dan apa yang dia rasa, punya anak
wa ayyamus siba, dan ketika balita. Kemudian ketika sampai umur tamyiz. Nah, ini bidayah. Ini kullaha marahil tatawajjah alaina fiha mas'uliyat. Ini adalah fase-fase yang butuh konsentrasi sebagai orang tua dalam tanggung jawab mendidik mereka. Setiap fase ada tanggung jawabnya. Setiap fase yang dilewati bertanggung jawab lebih besar, kemudian lebih besar, kemudian lebih besar. Wa kullu ada'in bil wajib fi marhala yusa'id ala istiyaz al marhala tsaniyah bi halin jamil. Nah, fase 6 tadi, 4 tadi ini, kalau satu kau lakukan, duanya lebih gampang. 2 kau perhatikan, 3-nya lebih mudah. 4 kau perhatikan, ya, selanjutnya seperti itu. Tapi kalau kita itu nggak perhatiin 1, 2 sampai marhala 3 kesulitan kita. Karena marhala 2 dan 1 tidak diperhatikan. Awal marhala zuwaj. Fase pertama, fase pernikahan. Yajib an yatim bin niyati shalihah wa idrakil muhimmah fil hayat. Sudah kita sama-sama ketahui, wajib dalam pernikahan pertama itu niat yang benar, ya. Dan pemahaman betul tentang fungsi kehidupan ini, nikah apa tujuannya, ya. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan daripada kebesaran Allah, Allah ciptakan kalian berpasang-pasangan. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Itu loh. Jadi Allah ciptakan gini, kalian berpasang-pasangan, kalian nanti itu nikah. Untuk apa? Ini Allah menyebutkan litaskunu ilaiha, ya, agar kalian merasakan ketenangan, ya. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Kemudian di antara kalian berdua Allah berikan kasih sayang, ya. Wa mawaddah itu mahabbah, ya, ada bedanya, bukan sama. Ya, artinya cinta tapi nanti ada bedanya. Rahmah, kasih sayang, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ada yang bilang kalau mahabbah itu bisa halal bisa haram, tapi kalau mawaddah itu pasti halal. Jadi kalau makanya Allah berfirman inna fi ja'ala bainakum mawaddatan, bukan mahabbatan. Kalau mahabbatan itu bisa laki sama laki mahabbah, perempuan sama perempuan bisa mahabbah, karena kemasukan setan bisa. Laki perempuan yang bukan mahramnya mahabbah. Tapi kalau sudah mawaddah itu sudah pasti halal, karena itu suami istri yang dihalalkan. Walaupun kalimat mahabbah juga dipakai yang halal, kayak mahabbatus sholihin, cinta dengan kaum orang soleh, itu kan ya halal, tapi umum. Tapi kalau mawaddah khusus. Ya. Yaumul Qiyamah. Kemudian ini juga tetap kita masih membahas bahwa niat adalah mencetak para generasi yang dibanggakan Rasulullah. Wa dzakarallahu al-mawaddah wa rahmah wa sukunu qalbin yaqumu ala ta'awun ala mardatillahi tabaraka wa ta'ala fi takmili usrah salihah. Nah, disebutkan berarti niatnya nikah itu harus benar. Untuk apa itu? Sukunu qalbin, supaya dalam pernikahan dia mendapatkan ketenangan. Kemudian ta'awun ala mardatillah, saling membantu mendapat ridha Allah, ya. Melalui usrah salihah fil mu'minin. Wa yakhruju minha naslun yuriduna 'alal haud bil mawrud yaumil qiyamah, dan akan mencetak generasi yang nantinya akan menyeberang di telaga Rasulullah hari kiamat dan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa alamatu dzalik, apa tanda niat yang solehah ketika zuwaj.
Pertama alamat Allah yashab zawajahu, ya, tanda kalau pernikahanmu itu memang betul-betul niatnya karena Allah, menggapai ridho Allah, yaitu dengan tidak meramaikan pernikahan tersebut dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah. La min aqwali sayyi'ah wa la min harakatil basyi'ah. Tidak dengan kata-kata yang buruk, yaitu nyanyi-nyanyi, atau dengan gerakan-gerakan joget-joget yang buruk, yang keluar daripada perasaan malu. Saya niat nikah ini karena Allah. Pas nikah, manggil biduan, celono cekahan, nyewer. Itu buat karena siapa ini? Karena Allah. Karena Allah kok celok setan nih? Ini aneh, katanya Allah. Lah kok manggil ini? Ya nggak karu-karuan joget-jogetnya ini. Ada dalil. Ini kalamnya Habib Umar ini jelas. Orang kalau nikahnya karena Allah, karena sunnahnya Nabi, nggak mungkin lah dalam pernikahannya itu mukhalaf ali syariah, melanggar syariat. Ya. Kalau pernikahannya, tidak mau saya, laki perempuan saya nggak mau campur, laki sendiri perempuan sendiri. Lo nanti dua mempelai ketemu di mana, di kamar sama yang keluarga saja. Lo yang perempuan nggak tahu nanti, nggak perlu tahu. Yang perempuan nggak usah tahu siapa pengantin lakinya, yang laki juga nggak usah tahu pengantin perempuannya. Jangan terus campur laki perempuan standing partai, semuanya masuk lihat bareng semuanya. Istrinya banyak orang yang tahu, suaminya banyak orang tahu, ya, itu nggak benar. Pisah semuanya. Loh kenapa kok Anda nggak mau laki perempuan campur, nggak mau ada lagu-lagu, nggak mau ini? Enggak, karena saya nikah ini ibadah. Masuk ibadah ngundang biduan. Nah, coba dalilnya saya dikasih. Nikah itu ibadah. Terus ono dangdutane, terus ono joget-joget, ibadah apa joget ini? Ya, joget yang tak karuan itu kan sudah masuk akal sama sekali. Berarti cara menikahkan anak atau cara meramaikan pernikahan itu bagian dari bentuk tanda niat seseorang. La yaktanif zawajah dukhulur rajul ala nisa'il ajanib. Tak mungkin niat benar kalau apabila si perempuan dibawa di gedung dilihat laki-laki yang bukan mahram. Wala dhuhuruhu amamahunna ma'a zaujatih. Atau yang laki-laki dipamerkan di perempuan-perempuan itu. Ya. Ini ada seorang laki-laki dimasukkan di gedung. Kalau gedungnya perempuan semua kan nggak apa-apa. Ya sekarang kan ngomongnya gitu. Jadi laki-lakinya saja nganter sampai di gedung terus foto-foto. Orang sekarang ini kalau kondangan sudah semuanya kayak pengantin. Bukan pengantinnya toh, harta yang hadir kayak pengantin. Ya. Terus habis itu suami tadi itu ditaruh di sebelahnya, duduk kipas-kipas sama istrinya. Terus semuanya perempuan. Lah apa enggak terus nanti dia itu lihat perempuan-perempuan cantik nyesel, ya Allah. Kenapa nggak nikah sama ini? Coba yang itu kan lumayan. Salah kita orang ini. Oh itu juga roh itu lantas. Itu juga masya Allah itu. Ya, waduh itu juga ya Allah. Kesusuan ini sebenarnya. Ada karuan guys. Iya. Lo mau ditunjukkan perempuan-perempuan segitu banyaknya. Ya kalau perempuannya pakai cadar, ini tidak masuk akal sudah. Saya kalau ditanya gimana Ustadz hukumnya, walaupun itu dilakukan oleh sebagian pondok pesantren, saya nggak setuju. Ya. Saya setuju perempuan bikin acara sendiri, laki bikin acara sendiri, dipertemukan hanya keluarga, selesai. Cukup keluarga, pertemuan, selesai. Yang lainnya tidak usah. Ya.
nganter ke gedung ini ente nanti calon-calon pengantin kalau nikah nanti duduk di singgahan kuade, duduk di kuade mau? Jangan, tidak mau, saya haram. Saya pernah baca di Facebook, waktu zaman Facebook itu saya pernah baca di Facebook ada bule masuk Islam, nikah di Lombok, kemudian masuk kuade nggak mau, ditanya kenapa? Haram. Bayangkan mu'alaf baru masuk Islam ngerti halal haram. Ente mondok sih nggak ngerti cek goblok gitu loh ini. Pulang dari pondok nikahan masuk kuade kok balul ente ini. Ini loh bule, ini loh londo, mu'alaf masuk Islam baru setahun. Terus mempelajari Islam dalam setahun, kemudian dia waktu nikah sama kiai disuruh kuade dulu nggak mau. Saya yang baca katanya nggak boleh ikhtilaf baina rijal wan nisa. Itu bayangkan setahun baru masuk Islam ini, belum mondok ini, tahu mana halal mana haram. Ente sudah mondok 5 tahun pulang mlebu kuade, bomol lah. Tak ngerti ya. Apa ajaran mana yang diikuti? Gitu apa salahnya? Sudah jangan. Ente anak bilang ya. Nganterin pun jangan. Nganterin, enggak duduk cuma nganterin aja ke kuade terus balik. Enggak perlu. Sudah cukup yang biar perempuannya aja, laki-lakinya enggak usah. Lakinya nanti menjemput, naik mobil, nganterkan, jemput, itu aja. Kalau di negeri Arab, gedung itu 2, laki perempuan. Laki sini, perempuan sini. Yang laki nemuin laki-laki, perempuan nemuin perempuan, tamu pulang semua ditemukan, selesai. Itu yang benar. Campur lah. Ya. Maka dikatakan di sini itu sudah tanda. Jadi jangan mau kalau nanti di nikah untuk harus masuk kuade dan lain-lain. Udah enak Ustaz Walidi yang nyuruh Ustaz. Anak punya apa yang nyuruh? Umi anak Ustaz tak enak. Itu tadi. Ini kayak kalamnya Imam Haddad tadi malam itu. Mana bisa senang ente kalau hidup cari ridhonya orang, nggak cari ridhonya Allah. Nggak, memang tantangannya cukup kuat. Ente nggak bilang ini, ente lulusan pondok, terus ditaruh di kuade mau, di ini mau. Apa kata orang tahu nggak? Ya Allah, orang ini sudah mondok bertahun-tahun tapi ya mau jadi gini, ya berarti setengah-setengah mondoknya. Itu orang awam ngomong kayak gitu. Kalau ente nggak mau, aduh radikal. Ya. Jadi tidak ada yang benar semua. Ente mau salah, ente tidak mau ya salah. Nah kalau sama-sama salahnya, mending yang apa yang benar di sisi Allah. Yang benar di sisi Allah. Ya mau bilang radikal, mau bilang fadl. Kemudian la akhidan biyadiha wala mulaqqiman laha. Jangan gandengan pernikahan, gandengan masuk ke gedung, mulaqqiman laha, dulang-dulangan. Didulangi, terus itu panjang orang. Ini adat seperti ini nggak benar. Wala syai' min tilkal adatil kafirah al-khabitha al-warida min qibali nasara wal yahud. Ini ya. Wala syai' min tilkal adat. Jangan kau ikuti kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan orang kafir, kebiasaan yang buruk yang datangnya dari Nasara wal Yahud, bal min syiraril Yahud wan Nasara. Tahu nggak yang Anda lakukan ini? Itu yang dilakukan bukan oleh yang dilakukan Yahudi dan Nasrani, tapi yang dilakukan orang buruknya Yahudi dan orang buruknya Nasrani. Jadi kalau orang buruk,
orang Yahudi yang nggak buruk mesti nggak melakukan, mesti malu. Sekarang ini tak karu-karuan, ikut-ikut orang Barat di gereja, sak kelambine melo-melo, baju pengantinnya ikut-ikut. Jadi kalau orang Nasrani itu kalau mau nikah di gereja itu nikah, naik mobil, turun, gandengan, masuk, terus dinyanyikan lagu gereja, terus ketemu oleh pendetanya, kemudian dinikahkan. Itu dari dulu Nasrani seperti itu. Kita tidak. Terus kita ikut-ikut nyewa gedung, pengantin datang, nek bedane tok diganti, lagu gereja diganti tola'al badru, ya, atau kadang-kadang diganti apa? Ya Nabi salam alaika, haram. Ente bacain ya Nabi salam alaika buat pengantin laki perempuan yang jalan di depan umum. Kurang ajar kan? Sholawat dibuat orang maksiat. Nggak boleh. Mending cacing lagi no cucak rawa guys, cocok itu. Kalau lakinya saja masuk ke perempuan pas habis akad, soal kebetulan nikah, perempuannya lagi nunggu di dalam, ya Nabi, tidak apa-apa. Sebab la yukhalifu syariah. Tapi kalau laki perempuan gandengan, lagu gereja diganti dengan lagu Al-Badru, ya dan lain-lain. Nah, sekarang ini ada lagi apa? Habis nikah itu kan apa? Bawa bunga. Nanti bunganya itu dilempar ke yang belum nikah. Terus kalau apa namanya? Kalau yang dapat cepet nikah, itu jangan. Kalau mau cepet nikah, bojomu itu luncalno. Langsung nikah. Ya. Apa? Ente kalau mau niru orang Barat, saya bukan nggak suka. Monggo, Barat itu ada yang bisa diterima, ada yang bisa tidak. Nek ngucapno kembang rebutan wong wedok-wedok, iku ditiru itu maksudnya apa? Ya, ulang tahun nyebul apa? Lilin. Ini apa? Isyarat. Apa yang ada di situ itu apa? Ente mau niru orang Barat nggak apa yang positif. Orang Barat itu positifnya dia menghargai waktu, kalau janji tepat. Ini semuanya itu ditiru nggak apa-apa. Tapi kalau niup lilin itu, ya, selamat ulang tahun, panjang umurnya. Udah akul belas, niup lilin. Saya tidak akan mengatakan ini adatul majus, saya tidak akan katakan ini. Terus Anda tidak mau menghukum, saya cuma ngomong rasional. Apa? Lilin ini buat apa ditiup ini? Ulang tahun niup lilin. Untuk apa? Apa hubungannya ente ulang tahun sama lilin ini apa? Wong lilin ini kalau untuk ditiup terus mati ada apa dinyalakan? Terus tidak masuk akal sama sekali. Tidak masuk akal. Tanda lu, ya orang mau melakukan silakan. Itu antara dia, tidak ada nasun sorry yang mentahrimkannya. Kalau yang ada cuma tasyabuh dengan orang Yahudi dan Nasrani cuma ke situ. Cuman saya tidak mau pikir ini tasyabuh, ini halal, enggak. Contoh, mencontoh orang Barat itu enggak apa-apa, asal memang yang positif. Tapi yang kalau tidak ada nilainya, nggak ada maksudnya, ada apa dicontoh? Melempar bunga, niup lilin, ini tidak ada apa tujuannya itu. Ya, mending yang lain, ya baca sholawatan, Allahumma sholli ala Muhammad, kasih roti disuruh motong, mesti makan, sih mending daripada lilin. Ya. Katanya supaya berkah, kalau berkah kan obor ya sih mulai gede.
Wasakituna minhum alladzina humul ladzina ya'maluna hadza. Yang ditiru ini orang-orang rendahan. Orang-orang rendahannya Yahudi dan Nasrani. Ya. Fa inna fihim usar. La tarda bihadza wa la tasmah li auladiha bi fi'li hadza. Kita kasih tahu ya. Yang ente contoh perbuatan Yahudi dan Nasrani ini adalah perbuatannya orang hinanya Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi Nasraninya sendiri itu kadang ada yang nggak mau melakukan seperti itu. Apa itu? Yahudi dan Nasrani. Orang Nasrani kadang-kadang nikahin anak nggak mau undang penyanyi-penyanyi mahal-mahal, mubadir. Bayangkan. Yang melakukan orang buruknya Yahudi dan Nasrani. Lah yang ditiru oleh umat Islam orang buruknya Yahudi dan Nasrani. Ya. Kemudian wala tasmah li auladiha bi fi'li hadza lima baqiya indahu minal fitrah. Ya. Tak bilang orang Yahudi Nasrani sebagian tidak ridho anaknya melakukan ini. Lima baqiya indahu minal fitrah aw min athar ma kana min balaghil anbiya. Mungkin karena masalah fitrahnya manusia, atau mungkin karena mereka masih berpegangan dengan nabi-nabi ya yang terdahulu sallallahu wasallamu alaihi. Pakai ayat tabi'al muslim mu'min syirrul yahud wa nasara. Mana ada orang muslim, orang mukmin mengikuti orang-orang bejatnya Yahudi wa Nasrani, para orang-orang fasiknya orang kafir, orang rendahan, wal iyadu billah min. Ada apa? Ditiru mereka itu. Ya, mengadakan pernikahan sampai seperti itu, ada apa? Ada lagi nikah, ngabisin duit sampai miliaran. Anda niru siapa? Niru siapa? Rasulullah gak kayak gitu. Aulimu walau bisa. Gak berlebihan kayak seperti itu. Yang kau contoh siapa? Fahuda dawakhir dakhalat al-usar wa akhrajat anil manhaj al-anwar al-adhar. Ini adalah efek atau ini adalah adat, ini adalah apa ya, perang, atau ini adalah dampak ya. Ya. Ini yang masuk ya kepada keluarga kita hingga mengeluarkan ya, ini pengaruh. Ini adalah pengaruh yang masuk ke rumah tangga kita hingga pengaruh ini mengeluarkan kita dari manhajil anwaril adhar, dari jalan yang paling mulia, yang paling suci. Ya. Wa rubbama kana dzalika bi khadi'atin khudi'a biha fatasiru al-bint wa yasiru al-ibn akhidan laha bi farah wa rubbama bi iftikhar wa i'tizaz wa ya taslub alaihi aghla syai'in indahu wa tukhrijuhu an akram makana wa azam martabatan. Ini kadang masuknya ke keluarga kita bi khadi'ah, dengan tipu daya, hingga akhirnya anak perempuan, anak laki-laki akhidan lah mengambil pengaruh ini bi farahin, dengan kebahagiaan, bahkan bukan cuma mengambil pengaruh ini dengan kebahagiaan, dengan kebanggaan ya. Padahal pengaruh itu yang justru mencabut dari keluarga mereka, dari hakikat keluarga muslim mereka, aghla syai'an indahu, paling mahalnya sesuatu yang mereka miliki ya. Wa tukhrijuhu an akram makana, mengeluarkan mereka dari tempat yang paling mulia, martabat yang paling agung, dan melempar kepada jurang yang paling dalam. Dan anehnya seperti itu dia bangga ya. Al-mukhalafah lidini ya, farahan bihadhil ada al-khabithah, mereka bahagia dengan kebiasaan yang buruk, yang melanggar syariat, yang melanggar agama, bahkan melanggar nilai-nilai kemanusiaan ya. Bahkan melanggar
tradisi yang baik dari para salafnya. Wal iyadu billah min dzalik wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bil Fatihah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarrib lana fi